Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aditya Taufik Hidayat, Angga Herlangga, Ahmad Muhajir, Ikhlasul Amal, dan James T. Pasaribu. Latar belakang. Keberadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi dan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan sangat penting dalam menunjang proses belajar mengajar serta meningkatkan rating sebuah lembaga pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan aset yang dimiliki, mulai dari pencatatan aset yang dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan penelusuran aset akan menjadi lebih sulit. Inventarisasi yang belum jelas, belum adanya sistem terintegrasi dapat menyebabkan pembuatan laporan aset menjadi lebih sulit. Selain itu, dari sisi biaya, penggunaan kertas dan tinta menyebabkan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi manajemen. Solusi pengembangan. Adapun solusi pengembangan dari sistem informasi manajemen aset atau barang berbasis web ini adalah: 1. Mendesain tampilan web terlihat menarik dan mudah digunakan. 2. Menambah keamanan website menggunakan autentikasi login. 3. Update website atau pemeliharaan. Yang keempat, melihat kebutuhan user. Manfaat perancangan. Manfaat dari perancangan sistem informasi manajemen aset atau barang berbasis web ini adalah mempermudah pencarian data aset di SMA Ahmad Riyadi, mempermudah pengambilan data aset yang ada di SMA Ahmad Riyadi, mempermudah pengadaan data aset yang ada di SMA Ahmad Riyadi. Landasan teori. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Landasan teori. Apa itu sistem akademik? Sistem informasi akademik merupakan sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebuah lembaga pendidikan yang telah terkomputerisasi untuk melakukan kegiatan akademik secara terstruktur, sehingga segala proses yang seharusnya memerlukan waktu banyak, tetapi dapat teratasi dengan waktu yang cepat, kata Rocky Aditama tahun 2012. Apa itu UI? User Interface, menurut para ahli, seperti Lastiansyah tahun 2012, yaitu user interface adalah cara pengguna dan program berinteraksi. UI sendiri bisa digunakan sebagai pengganti Human Computer Interaction atau HCI. Fungsi dari user interface sendiri yaitu menghubungkan atau menerjemahkan informasi antara sistem operasi dengan penggunanya, sehingga komputer maupun sistem dapat digunakan. Apa itu UX? User Experience adalah bagaimana pengalaman para pengguna layanan online dalam mengakses sebuah website atau aplikasi untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan. Misalnya, seperti user experience dalam menggunakan aplikasi food delivery, pemesanan tiket pesawat, atau pengalaman ketika berbelanja online. Tahap pelaksanaan. Kebutuhan fungsional pada perancangan web, persediaan barang inventaris sekolah antara lain: 1. Login, 2. Dashboard, 3. Persediaan barang, 4. Pengambil, 5. Supplier, 6. Petugas, 7. Transaksi penerimaan, 8. Transaksi pengeluaran, 9. Pengaturan admin, 10. Profil sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Herlangga dengan NIM 122000430 akan menjelaskan tentang diagram UML. UML, Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint atau sebuah software.
use case diagram. Di sini adalah tampilan use case diagram yang kita buat. Di antaranya, admin melakukan login, lalu menginput username dan password. Lalu menginput menu master data yang terdiri dari persediaan barang, pengambilan barang, supplier, dan petugas. Lalu admin menginput penerimaan barang. Lalu pengambil menginput permintaan barang. Lalu admin memproses permintaan. Setelah oke, pengambil akan mengambil barang. Selanjutnya, admin menyuplai barang, lalu melakukan stok, lalu mencetak laporan yang dikirim kepada supplier, lalu logout. Selanjutnya, activity diagram yang kita buat terdiri dari admin, pengambil, dan supplier. Admin melakukan login, lalu menginput master data, lalu menginput penerimaan barang, lalu pengambil menginput permintaan barang, admin melakukan proses permintaan, lalu pengambil melakukan pengambilan barang, lalu admin menyuplai barang, memasukkan stok, lalu mencetak laporan yang dikirim kepada supplier, lalu logout. Selanjutnya, kelas diagram. Dari kelas diagram yang kita buat, yang diambil dari database, kita hanya memanggil penerimaan, supplier, barang, dan pengambil. Lalu, sekuensi diagram. 1. Input username dan password. Menandakan tanda panah kepada login, lalu memverifikasi login, lalu konfirmasi username dan password. Nomor 4 ada view dashboard, yang tanda panahnya mengarah kepada dashboard. Lalu pilih menu master data, menginput persediaan barang, lalu view persediaan barang, input pengambilan barang, view pengambilan, input supplier, view supplier, input petugas, view petugas. Pilih menu penerimaan, lalu akan menampilkan view penerimaan. Pilih menu permintaan, lalu akan menampilkan view permintaan. Pilih menu mengambil, akan ditampilkan view mengambil. Lalu pilih menu menyuplai, akan menampilkan tampilan menyuplai, lalu logout. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. Di sini saya akan menjelaskan tampilan web yang sudah kami buat. Yang pertama, di sini ada pilihan masuk sebagai admin atau petugas. Perbedaan admin dan petugas yaitu admin memiliki seluruh akses dan petugas hanya memiliki sebagian akses. Lalu kita akan masuk sebagai admin. Lalu kita akan login. Di menu dashboard, di sini ada tampilan jumlah barang, jumlah petugas, jumlah pengeluaran, dan jumlah penerimaan. Lalu ada profil sekolah yang isinya nama sekolah, kepala sekolah, nomor telepon, dan alamat. Lalu ada user sedang login, ada nama, username, role, dan jam login. Setelah itu, di menu persediaan barang terdapat data tabel barang yang berisikan nomor, kode barang, nama barang, stok, dan aksi. Misal kita akan mencari pulpen, maka akan tampil pulpen yang memiliki stok 5 pak. Misal kita akan mengedit atau menambah stok, kita tambah menjadi 10. Simpan. Maka akan bertambah menjadi 10 pak. Setelah itu di menu tambah, di sini berfungsi untuk menambah barang yang baru. Misal kita akan menambah pensil.
yang memiliki stok 5. Kita pilih satunya Jepang. Lalu kita akan cari pensil. Di sini akan tampil pensil yang memiliki stok 5 part. Misal kita akan hapus. Apakah Anda yakin? Oke. Cari pensil. Maka sudah terhapus di dalam tabel data barang. Setelah itu di menu pengambil, di sini akan menampilkan data pengambil yang berisikan kode pengambil, nama pengambil, telepon, email, alamat, dan aksi. Misalkan kita akan mengedit emailnya menjadi guru 1. Telepon alamatnya sekolah Ahmad Yadi. Kita simpan. Maka akan terubah menjadi guru 1 sekolah Ahmad Yadi. Lalu di sini ada menu tambah, berfungsi untuk menambah pengambil yang baru. Start. Email. Masukkan nomor telepon, alamat, kita simpan. Maka akan bertambah menjadi 2. Setelah itu di menu supplier, di sini akan menampilkan data supplier atau data pengirim barang. Di sini berisikan nomor, kode supplier, nama supplier, nomor telepon, email, alamat, dan aksi. Misal kita akan menambah supplier baru. Masukkan nama, alamat, kita simpan. Maka akan bertambah menjadi 2. Setelah itu ada menu petugas yang akan menampilkan data petugas yang sudah terdaftar di SMA Ahmad Yadi. Misal kita akan menambah petugas baru. Kita masukkan nama, masukkan password, kita simpan. Lalu akan bertambah petugas baru. Setelah itu kita akan mencoba login sebagai petugas. Akan masukkan username, enggak, password, masuk sebagai petugas, login. Jika kita masuk sebagai petugas, di menu persediaan barang kita tidak bisa menambah data barang. Pengambil juga kita tidak bisa menambah. Supplier tak bisa menambah. Di menu petugas juga
kita tidak bisa menambah petugas baru. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Tetapi Hidayat akan menjelaskan bagian transaksi penerimaan. Untuk tampilannya seperti ini, di sini ada tambah, nomor terima, nama petugas, nama supplier, tanggal terima, dan CRUD-nya. Untuk tambah, kita pilih supplier. Kenapa ada dua? Karena di suppliernya cuma ada dua. Kita pilih salah satu dan pilih barang. Dan ini kenapa banyak? Karena ini yang ada di persediaan barang. Kita contoh menambahkan kertas HPS A4, kode barang auto muncul, dan menambahkan jumlah. Kita menambahkan 2 misalnya. Dan ini ada aksi untuk membuang atau membatalkan. Di sini ada untuk menyimpan atau menambahkan. Dan di sini akan muncul daftar penerimaannya yang tadi kita buat. Dan barang yang kita tadi ditambahkan akan menambah jadi 12 yang tadinya 10. Dan untuk transaksi pengeluaran sebaliknya dari transaksi penerimaan, dan ini untuk pengambilan atau pengurangan persediaan barang. Dan pilih pengambil, di sini baru ada 2, belum ditambahin lagi karena di sini ada 2. Tambah pengambil guru atau staf. Misal gurunya mengambil kertas HPS A4 tadi 2 misalnya. Terus kita simpan. Dan di sini akan muncul struk atau daftar pengeluarannya. Karena saya login sebagai Ahmad Muhajir, maka akan muncul Ahmad Muhajir. Dan kita lihat persediaan barangnya dan kertas A4 dan jadi 10, tadinya 12. Dan untuk manajemen admin, ini untuk menambahkan admin. Kita bisa menambahkan, masukkan akun guna, misal Aditya, password ini. Untuk username bisa apa aja, 02. Simpan. Di sini akan menambahkan yang tadi kita tambahkan. Dan mari kita coba admin 02. Dan akan otomatis masuk ke database, menambahkan ke database. Admin 02, passwordnya masuk sebagai admin. Dan kita masuk dan kita bisa login menggunakan username dan password tadi yang kita buat. Next, untuk profil sekolah ini hanya peta ini dan ini petanya ngasal. Dah, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.